Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah makan tadi pas istirahat? Udah ya. Berarti kalau udah makan semangat. Oke. Semangat ya insya Allah. Nah sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa dulu yuk bareng-bareng. Ada yang mau memimpin doa? Kamu mau? Gimana? Memimpin doa? Mulainya? Mulai aja. Ayo. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Semoga Allah mempermudah urusan kita melakukan kegiatan ini ya. Amin. Amin. Nah, jadi teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Alivia Yunas selaku pimpinan kelompok dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, teman-teman sebelumnya udah pernah belum sih melakukan konseling kelompok? Belum ya? Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Nggak ada ya, jadi kakak beritahu dulu. Konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan atau layanan kepada siswa dalam bentuk kelompok secara diskusi. Tujuannya apa sih? Kita bareng-bareng memecahkan masalah dari pendapat teman-teman yang disampaikan. Paham ya? Oke, sebelumnya kakak mau menjelaskan dulu asas-asas yang terdapat dalam konseling. Yang pertama itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun rahasia di dalam konseling ini, apakah itu aib atau bukan, harus dirahasiakan. Jangan sampai ini tersebar di luar konseling ini. Jadi setelah teman-teman selesai melakukan konseling, mohon dijaga kerahasiaannya. Oke? Paham ya? Nah, yang kedua itu namanya asas kesukarelaan. Teman-teman di sini bersedia kan mengikuti ini mengikuti konseling ini atas keinginan teman-teman? Ya, berarti tidak ada paksaan dari guru atau siapapun ya. Yang ketiga ada namanya keterbukaan. Jadi kalau teman-teman punya masalah, teman-teman boleh mencurahkan isi hati teman-teman, apapun itu, bebas ya. Jadi kita ingatkan lagi tadi ada kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Nah, sebelum itu kakak mau mengucapkan janji konselor. Kakak akan menyebutkan satu kalimat dan teman-teman ikuti ya. Bisa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Janji konselor. Abis ini teman-teman ikutin ya. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup Dan bersedia menerima, menyimpan, dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan keterangan segala data dan keterangan lainnya yang saya terima, lainnya yang saya terima, baik dari klien saya baik dari klien saya atau dari siapapun juga, atau dari siapapun juga, yaitu data dan keterangan yaitu data dan keterangan yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak dan tidak layak untuk diketahui semua orang. untuk diketahui semua orang. Jadi kita berlima ya, teman-teman berlima dan kakak bersama kakak berenam, kita semua sudah berjanji bahwa tidak ada yang boleh menyebarkan rahasia teman-teman di konseling ini keluar. Ya, paham ya? Tadi kita sudah berjanji. Oke. Sebelum memulai kegiatan ini, kakak pengen berkenalan sama teman-teman supaya nanti kita lebih santai, lebih enak ya ngobrolnya. Jadi kakak minta berkenalannya itu sambil menyebutkan mata pelajaran favorit. Misalnya, nama kakak Via, mata pelajaran favorit kakak seni budaya. Misalnya seperti itu ya. Mau mulai dari mana nih? Kanan atau kiri? Perempuan dulu aja. Perempuan dulu aja ya. Ladies first, betul. Oke, kita mulai nama dan mata pelajaran favorit. Nama lengkap sampai terakhirnya. Nama-nama aja biasa. Nama panggilan boleh. Kamu? Nama aku Nabila, pelajaran favorit aku seni budaya. Nama aku Andi, pelajaran favoritku adalah Nama aku Lionel, pelajaran favoritku bahasa Inggris. Nama aku Yomi, pelajaran favorit aku bahasa Inggris. Oke, tadi ini ya sudah berkenalan masing-masing. Coba kakak pengen nanya Lionel ya. Tadi kamu inget gak pelajaran favorit dia apa? Indo. Indo, betul? Kamu inget gak mata pelajarannya Andi? Olahraga.
Olahraga. Andi ingat nggak mata pelajarannya Nabila? Ingat apa ya? Apa? Inggris? Salah. Apa? Nabila ingat nggak mata pelajarannya Ilmi? Inggris. Oke. Ya, teman-teman udah pada kenakan karena sekelas pasti udah pada kenal ya. Nah sekarang kita ice breaking yuk biar semangat. Nah, nama ice breakingnya itu adalah fokus, fokus, fokus. Mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah melakukan ini sering ya, tapi kakak pengen dalam konseling kelompok ini melakukan ice breaking ini lagi. Maksudnya biar ya yang gampang-gampang aja gitu, biar nggak teman-teman susah. Jadi kalau misalnya kalian harus mengikuti apa yang kakak ucapkan, bukan apa yang kakak tunjuk. Misal, kakak bilang pegang kepala, teman-teman harus pegang kepala. Kalau kakak bilang pegang mata, teman-teman harus pegang. Jadi teman-teman harus mengikuti yang kakak tunjuk atau yang kakak ucapkan. Paham ya? Oke, kita mulai ya. 3 kali ya. Oke, yang pertama fokus, fokus, fokus. Pegang leher, pegang mulut. Yang cepet ya. 2 kali lagi. Pegang kaki. 2 kali lagi ya. Pegang jari. Pegang kuping. Jadi semangat ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah ya. Ice breaking kita sudah selesai. Langsung kita insya Allah masuk ke dalam sesi konseling. Bismillah ya teman-teman. Ini sudah masuki sesi yang serius. Jadi kakak minta teman-teman keaktifannya. Kalau misalnya kakak tunjuk untuk berpendapat, teman-teman harus berpendapat. Jangan diam. Oke ya. Sekarang ini teman-teman, dalam konseling itu kan artinya kita membahas masalah ya. Masalah yang teman-teman punya. Kalau sekiranya teman-teman kayak merasa masalah ini terlalu aib kalau dibicarakan bareng-bareng, enaknya masalah tuh diomonginnya berdua aja sama guru BK. Itu nggak apa-apa. Teman-teman keep aja. Jadi teman-teman tuh memberikan masalah yang sekiranya teman-teman pengen omongin. Kakak tidak memaksa harus membuka semuanya secara detail. Oke, teman-teman di sini punya masalah kan? Tidak mungkin selama hidup manusia tidak punya masalah, sekalipun itu anak kecil, anak TK yang dia tuh belum mengerti apa-apa gitu ya, dia tetap memiliki masalah. Contohnya apa? Dia masih kesulitan untuk pakai kancing baju sendiri. Kira-kira itu masalah bukan? Masalah, tapi itu masih bisa ditangani kan, bisa bantuan orang tua. Jadi setiap manusia itu pasti punya masalah. Nah, kakak minta setiap orang nanti menyampaikan masalahnya masing-masing. Boleh? Boleh, coba dari Ilmi, masalah yang lagi dihadapin gitu. Aku tuh suka kasihan kalau teman soalnya main bangun, tapi itu dari temen gitu, mainnya sendiri. Oh, itu jadi kamu melihat itu sebagai masalah ya? Oke. Kalau dari Lionel? Ini cuma tidur aja. Gede suaranya? Cuma tidur aja. Tidur di mana? Kelas. Berarti tidak memperhatikan pelajaran. Kalau jam kos. Kalau jam kos, oke. Itu bisa jadi masalah nggak teman-teman? Bisa ya kalau misalnya dilakukan saat jam pelajaran. Dari Andi gimana nih? Saya awalnya berantem sama teman. Sampai sekarang gak ada hubungan lagi, jadi gak deket. Jadi nggak dekat ya? Udah berapa lama Andi? Udah berapa ya? Dari kelas 7 sampai sekarang. Nabila? Gak ada tegur karena bermimpi pendek. Karena guru pendek sama guru BK atau sama guru yang lain? Sama guru lain. Kalau siapa tadi namanya Siena? Fenia. Siena? Oke, teman-teman. Sebenarnya masalah teman-teman ini bisa kita selesaikan bareng-bareng ya. Tapi karena ini bentuknya konseling kelompok, jadi kakak minta teman-teman voting. Kira-kira dari kira sudah mendengarkan ya masalahnya tuh apa aja. Kakak minta dari kamu. Kira-kira masalah siapa sih yang harus dibahas, yang harus kita selesaikan, yang sekiranya teman-teman, ini masalahnya sih ini berat nih, masalahnya sih itu berat. Kira-kira gimana? Bisa ya? Bisa ya. Oke, mulai dari kamu, Penia. Masalah Andi. Itu juga masalahnya. Kau Andi gimana? Ilmi. Kalau kamu? Andi. Kamu?
Andi. Kayaknya masalah Andi ini yang perlu kita selesaikan ya, memerlukan bantuan. Oke. Andi boleh minta ceritakan sedikit aja masalah yang lagi Andi rasakan. Nanti abis Andi cerita, kita minta teman-teman yang lain untuk berpendapat dan memberikan solusi yang terbaik buat Andi. Awalnya saya itu ikut SSB, Apa itu SSB? sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Nah, pas SSB-nya itu hari Sabtu. Nah, hari Sabtunya itu tuh mendung. Nah, karena mendung, orang tua aku nggak mengizinkan. Nah, aku mau WA ke temen aku nggak bisa dulu, kata temen aku. Kamu PHP. Oh, karena emang orang tua yang melarang kan? Iya, aku bilang digabain sama ortu. Terus pas hari sekolahnya masuk hari Senin, aku diajak berantem sama teman aku. Yang kamu WA tadi? Ya, nah, habis berantem sampai sekarang. Sampai sekarang diam-diaman. Enggak. Itu dari kelas berapa Andi? Kelas 7 Kelas 7 semester 1. semester mau akhir lah aku. Oh, berarti semester 2 akhir ya. Sekarang Andi kelas 8. Kelas 8. Udah hampir 1 tahun ya teman-teman ya. Ini diem-dieman. Iya. Diem-dieman tuh kan biasanya kalau papasan gimana? Dia sih ini nunggu Gak mau ngobrol sama sekali. mau tapi canggung. Canggung karena udah gak deket. Iya. Dulu berarti kelas 7 tuh apa? Sekelas atau gimana? Sekelas hubungannya deket lah. Kelas sekarang sekelas gak? Dia udah pindah. Pindah sekolah? Ya. Gara-gara berantem? Ya udah tahu tuh, kurang tahu. Oh, oke. Tapi kalau secara online di media sosial masih berhubungan nggak? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Tapi masih menyimpan kontak. Bentar masih Andi punya Instagram? punya. Follow-followan? Enggak. Oh, oke. Gampang. Ya, jadi masalah Andi ini sebenarnya berawal dari kesalahpahaman ya. Temennya Andi mungkin nggak bisa menerima alasan yang diberikan Andi. Saat itu kan keadaannya lagi hujan ya, mendung ya. Mendung atau udah hujan? Mendung mau hujan, terus posisinya orang tua juga melarang kan bertemu untuk bermain sepak bola itu. Nah, pendapat kakak mau nanya nih, pendapat teman-teman, kira-kira dari sini ada yang bisa berpendapat nggak tentang masalahnya Andi? Boleh keaktifannya ya, seperti yang kakak bilang tadi di awal. Aku ada. Oh, boleh Yumi. Boleh si Andi coba ngomong ke dia terus isi penjelasan yang mau lebih detail lah. Soalnya kalau langsung kan masih terus bawa emosi kan. Dia bisa langsung aja jelasin ke orang lain. Lebih rinci lah. Lebih rinci ya. Kalau ada yang bisa berpendapat lain tentang masalah Andi, mungkin pengalamannya sama gitu kayak Andi, diem-dieman hampir 1 tahun lebih ini. Ada nggak? Nggak ada. Kamu? Nggak ada. Jadi masa Ilmi doang sih yang aktif ya? Oke. Jadi Andi udah diem-dieman hampir 1 tahun. Itu waktu yang lama nggak sih teman-teman? Teman-teman ada yang punya pengalaman nggak kalau misalnya berantem sama teman itu nggak harus 1 tahun, misalnya cuma seminggu gitu, pernah nggak? Pernah. Gimana rasanya teman-teman? Berantem dengan, apalagi kok misalnya berantem itu dengan sahabat sendiri? Kayak bayang tuh gengsi gitu loh. Gengsi. Oke, Fenya gimana? Sedihnya itu kayak, aduh, apakah ngerasa temennya itu dia dong atau gimana? Gak punya temen lagi. Kalau Nabila ada nggak? Lionel? Enggak sih. Nah, terus kakak pengen nanya nih sama Andi. Kan biasanya nggak jarang ya di sekolah itu hasutan. Teman-teman tahu nggak sih hasutan? Iya. Jadi kayak menghasut supaya orang lain juga ikutan kesel sama kita. Nah, waktu berantem, Andi seperti itu juga nggak? Misalnya temennya Andi yang lagi udah pindah, waktu lagi berantem sama Andi, dia kayak menghasut teman-teman yang lain. Nah, itu si Andi nggak mau menepati janji, misalnya seperti itu. Ada nggak ngomong-ngomong? Kalau ngomong-ngomong doang sih kayaknya ada, tapi kayak ngomong menjauhi bisa aja enggak gitu. Cuman ngomong doang. Dan itu orangnya PHP-an gitu. Gitu doang. Oke, nah seperti yang tadi udah
Ilmi kasih pendapat ya ke kita. Ngomong secara langsung ya Ilmi ya. Ya. Nah, Andi melakukan hal yang seperti Ilmi bilang nggak? Apa cuma minta maaf di chat apa gimana? Nah, pernah itu minta maaf di chat. Nah, pernah. Aku minta maaf ya, salah aku PHP gitu lah. Terus aku PHP. Terus secara langsung ketika berpapasan di sekolah, Nah, pernah cuman jabat tangan doang udah, terus saling diem lagi. itu bukan bermanfaat, bukan maaf-maafan nggak sih teman-teman? Kalau maaf, kakak pengen nanya nih, maaf itu artinya apa sih? Meminta maaf itu artinya apa sih? Pakai bahasa teman-teman aja gitu. Kayak maafin kesalahan yang dibuat tapi gimana ya? Memaafkan kesalahan yang diperbuat. Terus kalau misalnya udah minta maaf, haruskah kita melupakan masalah kita sebelumnya? Perlu nggak? Masalah kan kayaknya buat kita nih, apalagi yang masih sekolah ya gitu ya, melupakan masalah dengan berantem sama teman tuh kayaknya susah gitu ya. Melupakan tuh nggak harus, tapi setidaknya kita bisa membuka lembaran baru gitu nggak sih? Yang misalnya di halaman 1 kita punya cerita berantem sama teman, kita buka halaman kedua harus lebih baik lagi. Nah, Andi ketika lagi berantem ya sama temennya, itu masih ikut apa tadi SSB posisinya? Pokoknya ikut dalam lama kemudian udah pokoknya kayak udah bisa bareng lagi sama Bisa bareng. udah ngobrol. Memang Andi ngerasa temannya dia doang. Ya enggak sih. Kenapa sih? Kakak mau nanya ya, gak cuma sama Andi. Misalnya kita punya sahabat dekat nih, entah itu di kelas atau di luar kelas gitu. Memang kalau misalnya kita berantem sama dia, kita merasa kita nggak punya teman. Kakak pengen nanya nih kejujuran dari teman-teman, kayak gitu nggak sih emang? Misalnya Lionel berantem sama si C nih, terus karena Lionel berantem sama si C, akhirnya Lionel merasa nggak punya teman lagi. Merasa seperti ini nggak sih teman-teman? Pernah merasa seperti itu? Coba kakak pengen dengar dari kamu. Ini ya. Karena udah deket dari awal sama dia gitu ya. Jadi kayaknya merasa gak punya teman buat curhat gitu. Kalau dari Ilmi gimana? Kalau aku sih kan udah baik tuh sama temen-temen, bukan nyoba deketin temen yang lain, tapi beda aja gitu rasanya. Bener. Kurang percaya juga Kurang kalau mau percaya cerita. karena bukan teman deket ya. Kalau Nabila gimana? Ada nggak pengalaman? Enggak ya. Nah Andi kan sempet nggak kayak menyalahkan orang tua, misalnya gara-gara ibu nih, aku berantem sama teman. Pernah sih. Pernah. Andi apa namanya? Udah ngomong ke orang tua kalau berantem sama temennya ini. Udah. Terus apa tanggapan orang tua? Udah sih saling baikan. Saling baikan aja. Jadi yang bisa kakak simpulkan dari cerita Andi ini, komunikasi setelah pertengkaran itu benar-benar terputus ya. Nah, kakak pengen tanya pendapat teman-teman, enak nggak sih teman-teman kayak gitu? Walaupun kita udah berpisah jauh, misalnya teman kita udah di luar kota atau bahkan di luar negeri, tapi kita berpisahnya dengan cara yang tidak baik, bagus nggak sih kayak gitu? Kenapa teman-teman? Alasan gak bagusnya kenapa? Berpisah secara tidak baik-baik. Jadi bikin kepikiran gitu ya, walaupun pengen merasa udah nggak ketemu sama dia lagi, tapi kan harusnya kita tuh berpamitan ketika mau pergi tuh dalam keadaan yang baik. Betul nggak sih Nabila kayak gitu? Betul ya. Lionel juga setuju. Ilmi setuju. Kalau Andi sendiri gimana nih? Andi tidak melakukan hal yang dikatakan Feni ya? Ada rasa penyesalan nggak? Andi? Ada sih. Ada sih. Mau memperbaiki? Ada pernah punya niatan untuk memperbaiki? Pas dia mau pindah ada tuh, tapi kayak takut, malu, canggung. Jadinya dari itu. Teman-teman kenal dengan temannya Andi ini? Nah,
Berarti tahu ya Tahu dong. masalahnya, berarti satu sekolah tahu masalahnya, Enggak. satu angkatan tahu. Enggak. Satu kelas. Satu kelas dong. Kalau kakak boleh tahu dari kelas 7 itu memang sudah sekelas. Berarti dulu temennya Andi juga sekelas sama kalian? Iya. Oh, Gak di rolling. gak di rolling. Jadi kalian sampai lulus kayak gini aja kelasnya. Nah, kakak mau tanya nih, temennya Andi ini juga dekat gak sama kalian? Gak terlalu. Gak terlalu, kamu? Kalau perempuan kan kayaknya gak deket gitu ya, tapi pernah ngobrol? Gak apa disampaikan aja, pernah apa enggak? Jujur kan? Pernah ya. Kalau kamu gak deket, emang gak deket atau gak sefrekuensi gitu? Dari awal masuk Andi sama dia terus? Bukan kelas enggak. Kalau pas udah kembali dari kelas, nah ya Ikut juga sepak bola? Enggak. Andi doang? ya berdua sama dia. Ini apa sih semacam ekskul yang diadain di sekolah? Bukan di sekolah, tapi kayak di luar. Di luar? Kayak di luar dari sekolah, tapi sekolah bola gitu. Oh berarti melakukannya tuh di gor gitu ya? Iya. Di lapangan sepak bola gitu. Oke. Nah teman-teman dari cerita ini kita bareng-bareng menyimpulkan aja ya dari pendapat setiap teman-teman tuh gak baik banget kita berpisah dalam keadaan yang buruk gitu ya. Apalagi kayak sama temen deket kita tuh harusnya pamitan gitu ya. Malah harusnya ada foto kenang-kenangan sebelum berpisah gitu. Ya nggak sih? Apalagi kalau misalnya benar-benar perginya jauh gitu kan. Soalnya kalau boleh menyampaikan, kakak tuh ada teman-teman, salah satu teman kakak dia tuh pindah ke Brunei. Tahu negara Brunei Darussalam? Pernah dengar? Kakak tuh terakhir ketemu dia pas kelas 8. Jadi kakak tuh satu les teman-teman, bukan satu sekolah. Dulu kita les bareng-bareng, terus dia secara tiba-tiba pamitan mau berhenti les, alasannya karena minggu depannya itu dia mau ke Brunei. Tahu nggak teman-teman, padahal sebenarnya kakak sama dia tuh bukan nggak deket-deket banget, tapi karena kita merasa udah 1 tahun bersama gitu di tempat les, kakak nangis karena ya berpisah lama gitu ya, sampai sekarang nggak ketemu gitu. Padahal berpisahnya tuh secara baik-baik, tapi kakak tetap aja gitu ngerasa kehilangan. Ani kayak gitu nggak sih? Karena tidak baik-baik tetap merasa kehilangan nggak? Iya. Ada rasa mau bertemu lagi? Iya sih. Tahu rumahnya? Rumahnya kan, soalnya kan suka pergi. Kapan? Pas kelas 7, pas masih deket. Pas masih deket. Pindah sekolah kemana ya tahu? Tahu. Dekat gak dari sini? Jauh. Jauh banget. Enggak jauh banget. Ya, dari cerita Andi ini kita bisa mengambil pembelajaran ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman merasakan seperti apa yang Andi rasakan ya. Bisa? Bisa. Andi juga jangan sampai hal ini terulang lagi ya. Nah teman-teman, supaya mencegah, kakak pengen banget meminta pendapat teman-teman satu-satu. Dari Nabila, coba dari tadi Nabila diem aja nih. Kira-kira supaya gak terjadi pertengkaran seperti cerita Andi itu kayak gimana sih? Sering ketemu, komunikasi gitu ya. Kalau dari Lionel gimana? Hindari aja masalah. Apa? Hindari masalah. Hindari masalah aja ya. Jadi jangan sampai ada masalah gitu kan. Kalau Ilmi, jangan putus komunikasi. jangan putus komunikasi, betul. Dari Fenia, komunikasi paling penting ya. Terus teman-teman, seperti dari cerita Andi kan, Andi sudah berusaha menjelaskan ya bahwa dia itu memang dilarang orang tuanya, apalagi saat itu keadaannya lagi mendung gitu ya. Nah, sebagai teman misalnya Andi, temennya Andi ini kakak harus bisa menerima nggak sih alasannya Andi? Harusnya bisa ya teman-teman, tapi kebetulan temannya Andi ini tidak mengerti. Jadi mungkin kayak bisa dibilang egois ya, egois kayak Andi harus datang. Kalau Andi nggak datang kita berantem, seperti itu ya teman-teman. Oke, dari sini bisa disimpulkan hal ini tidak baik. Sepakat teman-teman? Oke, Andi gimana perasaannya nih setelah curhat-curhat, sharing sedikit, gimana?
lebih bisa lebih kali nanti. Iya ya, misalnya Andi jangan sampai misalnya berantem sama Lionel. Andi sudah tahu ya cara menyelesaikannya seperti apa ya. Terus Nia sama Nabila berantem sudah tahu ya, tapi jangan sampai sih ya berantem kayak gitu. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah paham betul cara menyelesaikan solusi, mencarikan jalan buat Andi ke depannya seperti apa. Jangan sampai hal-hal ini terulang lagi. Berarti sesi konseling ini alhamdulillah sudah selesai. Dan sebelum kita akhiri, kakak minta kesan dan pesan, gak usah panjang-panjang, satu kalimat aja gitu. Ketika konseling ini dari tadi sudah dilaksanakan, teman-teman merasakan apa gitu, ada yang mau disampaikan lagi misalnya. Oke? Dari Andi sendiri dong, kesan dan pesannya. Kan Andi yang cerita nih masalah Andi yang kita bantu selesaikan. Makasih sih udah ngasih pendapat. Sudah ngasih pendapat. Dari Nabila, kesan dan pesan aja, satu kalimat, gak usah panjang-panjang. Senang gitu misalnya, coba ngomong lagi. Senang udah dikasih kesempatan ini. Oke, dari Enia. Senang soalnya bisa sama Oke, kamu? Lebih? Metode bagus buat menyelesaikan masalah. Oke, kamu? Kesan dari kegiatan ini seru aja sih. Seru aja sih. Oke, alhamdulillah ya, berarti teman-teman sudah paham ya. Ini namanya konseling kelompok. Berbeda kalau konseling individu. Konseling individu itu hanya berdua, antara guru BK dan siswa saja. Nah, kalau konseling individu, dari yang pernah kakak lakukan ya teman-teman di sekolah, ini mungkin lebih tertutup. Jadi rahasia ini benar-benar yang dibuka antara siswa dan guru BK, ini benar-benar rahasia. Kalau di sini kan mungkin dari tadi kakak perhatiin wajah-wajahnya seperti ada yang ditutupi, betul ya? Masih ada yang, aduh kayaknya jangan ngomongin ini, betul nggak sih Andi? Oh kayaknya. Iya ya, kayak gitu. Oke, sudah paham ya teman-teman? Bisa nggak kalau misalnya suatu saat nanti pengen menyelesaikan masalah bareng-bareng, membentuk konseling kelompok seperti ini? Tapi ada teman-teman aja gitu, mungkin bisa dibilang bukan konseling ya. Kalau konseling itu kan harus ada PK-nya, pimpinan kelompok kayak kakak atau guru BK. Mungkin bisa dibilang kayak diskusi kelompok. Bisa nggak kira-kira teman-teman kalau Bisa. bantuin Ilmi bilang ke kalian nih, aku lagi ada masalah nih kayak gini-gini, kita diskusi yuk bareng-bareng, kita bentuk lingkaran terus kita ngobrol. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah selesai. Semoga apa yang didapatkan, terutama buat Andi, menjadi manfaat ya, bukan buat Andi doang, buat semuanya, bisa menjadi pelajaran bagus. Kedepannya tuh harus seperti apa menyikapi teman. Oke, teman-teman kita tutup, bisa ya? Oke, kita bareng-bareng menutup kegiatan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semua dari Fenia, Nabila, Andi, Lionel, dan Ilmi, kakak sebelumnya mau mengucapkan maaf kalau misalnya selama kegiatan ini terdapat salah kata, perbuatan kakak yang mungkin menyinggung perasaan kalian. Ih, kok kakaknya ngomong kayak gitu sih? Kakak mohon dimaafkan ya. Dan kakak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mau mengikuti konseling kelompok ini. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi